Drama Tari Gambuh merupakan seni tari tertua di Pulau Dewata. Menggunakan bahasa Jawa kuno, gerakan tari gambuh menjadi cikal bakal tarian tradisional Bali. Pulau Bali, Pulau Dewata, pulaunya para pelancong. Di sini nuansa tradisional berpadu elok dengan kehidupan modern. Seelok lenggak-lenggok para penari tradisional Bali. Tari olek, tari cendrawasih, tari legong, dan tari pendet. Itu hanya sedikit dari keberagaman seni tari di Bali. Ternyata tidak banyak yang tahu nih bahwa segala macam jenis tarian Bali yang ada saat ini, baik dari gerakannya ataupun iringan musiknya, terinspirasi oleh drama Tari Gambuh, yakni tarian klasik dari Bali yang telah berusia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Drama Tari Gambuh juga dikenal sebagai seni tari tertua di Bali. Tarian ini menggambarkan ketokohan bangsawan kerajaan di Jawa Timur pada abad 15. Dahulu tarian gambuh hanya dipertunjukkan di hadapan raja dan bangsawan. Tak sembarang orang dapat menyaksikan keindahannya. Desa Batuan di Kabupaten Gianyar, Bali merupakan tempat lahirnya drama Tari Gambuh. Seolah melawan zaman, alunan musik tradisional pengiring drama Tari Gambuh tak asing berdenting di desa ini. Iwayan Budiarsa adalah salah satu tokoh yang berperan melestarikan budaya drama Tari Gambuh. Tujuannya satu, menanamkan rasa cinta di kalangan generasi muda pada tari warisan nenek moyang. Latihan dimulai sore hari di Sanggar Tari Satria Lelana. Sebagai seni klasik, banyak tarian tradisional Bali mengadaptasi gerakan drama Tari Gambuh. Ada gerakan seser atau seriksik ya, kalau di Jawa seriksik. Ada gerakan kalau di Gambuh itu metanganan dia, metanganan dia. Ya, kalau di legong nanti ada dia gerak maknawi dia. Misalnya tokoh lasem itu ada gerakan nuding, itu dia. Mumpung sedang berada di Desa Batuan, saya harus belajar tari gambuh dari gurunya langsung nih. Agem kanan dan kiri ini merupakan kuda-kuda dasar tarian Bali. Dan karena saya tidak pernah belajar tari Bali, gerakan dasar ini ternyata cukup sulit. Gerakan saya kalah luwes dibandingkan Aiko. Ya, Aiko yang warga Jepang ini sudah 3 tahun belajar drama Tari Gambuh. Selama itu pula ia mengakui tari Bali jauh lebih sulit dipelajari daripada tarian negeri Sakura. Saya kira kalau tari Bali itu kelihatannya seperti nafas, menari seperti nafas, menari seperti gamelan, ya. Warga asing yang tertarik dengan kesenian tradisional Indonesia memang cukup banyak. Terlebih lagi tarian Bali. Profesinya sebagai dosen membuat Imade Budiarsa merasa bertanggung jawab atas kelangsungan seni tari Bali. Saya was-was juga. Nanti jangan-jangan kita yang belajar ke sana kan gitu. Itu satu yang saya takutkan. Karena diketahui bahwa mereka lebih canggih dalam hal dokumentasi, dalam hal belajar. Sebagai drama tari, dialog menjadi hal wajib lainnya yang harus dikuasai para penari gambuh. Lebih sulit karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa kuno. Ini bahasa Kawi ya, artinya ini kan perannya condong. Ya. Jadi dia condong itu akan mempersiapkan diri untuk menyambut putrinya. Oh ya, kalimat kedua tadi sampingan. Artinya minggir, ada Tuan Putri mau lewat. Oke, susah juga bahasanya.
Aduh. Latina ge popareng. Kakang. Jadi dalam menuangkan atau memberikan dialog-dialog itu mereka harus dikasih bahasa Balinya dulu. Para penari gambuh harus menghayati karakter yang diperankan di dalamnya. Daya ingat juga harus prima untuk mengingat dialog. Meski sulit, para peserta tetap semangat. Gampangan baris karena tidak menghafal dialog gitu. Lebih menantang tari gambuh. Soalnya dari pertama belajar harus diajarin agamnya dulu, yoga sebenar, taruhan kakinya, gerakannya. Pas yang paling susah nyanyinya paling susah. Karena tari gambuh itu isi ngomong bahasa Jawa kunonya, isi nari-narinya seru pokoknya. Aduh, saya nyerah lah ini belajar tari gambuh. Tariannya susah banget. Kalahlah ngaku sama adik-adik yang di sini hebat banget. Tariannya oke, juga harus melafalkannya pakai bahasa Jawa kuno. Saya susah belajarnya, nyerah. Saya nonton aja lah. Aduh. Dialog oke, koreografi memukau. Tapi belum lengkap nih kalau wajah belum dirias dan kostum belum dikenakan. Di Bali, drama tari gambuh biasanya dipentaskan saat upacara keagamaan Hindu. Singe, Pakulon Dewa Prabu. Penari gambuh biasanya berjumlah 40 orang. Durasi pementasan berlangsung hingga 3 jam. Drama tari gambuh diiringi 12 instrumen pegambuhan. Dan suling bambu inilah yang juga menarik perhatian dalam drama tari gambuh. Panjang suling bambu ini bisa mencapai 1 meter. Para peniup suling bambu harus menguasai teknik tiupan napas terus-menerus. Untuk mengeluarkan melodi, napas tidak boleh putus sepanjang pementasan. Di sini letak keunikannya. Seiring perkembangan zaman, drama tari gambuh kian tergerus modernisasi. Ini merupakan pekerjaan rumah generasi muda untuk terus menghidupkan kesenian tradisional Indonesia. Giovanni Agasta, Alma Silva melaporkan untuk NET. Ya kalau kita lihat sekilas ini kelihatannya simpel sih, tapi ternyata tingkat kesulitannya tinggi sekali. Selain harus menghayati karakter, kemudian juga harus menghafal dialog, harus melakukan tarian juga, tidak lupa juga make up, kostum, ini semua diperhatikan. Satu lagi yang harus kamu ingat, dalam menari tarian Bali itu kita juga harus mengatur pernafasan. Waktu aku kecil pernah ikut les tari Bali, pinggangnya pegal-pegal, nafasnya ngos-ngosan. Padahal kelihatannya gitu doang ya. Jadi salah satu kuncinya adalah di pernafasan. Benar, ya? salah satu kuncinya di pernafasan.